Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran akidah akhlak, yaitu Pak Guru akan membahas tentang judi. Judi di sini dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu Pak Guru akan membahas tentang pengertian judi. Dalam Ensiklopedia Indonesia, judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan atau permainan. Jadi judi itu tujuannya judi yaitu untuk memperoleh uang atau untuk memperoleh dari pertarungan atau permainan yang menghasilkan uang, itu disebut dengan judi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu innama hamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rizun min amalis syaitani wajtanibul allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, maka itu perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan tersebut itu agar kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Jadi sudah jelas dari ayat tersebut bahwa di sini dibagi ada 4 yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menurut Quran surat Al-Maidah ayat 90, yaitu meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, menguji nasib dan anak panah. Salah satunya yang dibahas dalam surat ini adalah tentang berjudi. Berjudi ini termasuk poin yang kedua. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu tentang unsur-unsur judi. Unsur-unsur judi di sini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, permainan. Yang kedua, untung-untungan. Yang ketiga, ada taruhan. Masuk poin yang pertama, permainan. Unsur pertama dalam judi adalah adanya perbuatan yang dilakukan, yaitu biasanya berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi, yang dinamakan judi itu dengan adanya permainan atau perlombaan yang dilakukan oleh satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Yang kedua, untung-untungan. Unsur yang kedua dalam perjudian adalah untung-untungan, yaitu untuk memenangkan permainan atau perlombaan ini. Jadi, orang yang berjudi atau orang yang bertaruh itu untung-untungan. Mengapa dikatakan untung-untungan? Karena berjudi itu bisa untung, bisa rugi. Karena perjudian itu merupakan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, bahkan manfaatnya tidak ada. Selanjutnya yaitu ada taruhan. Taruhan merupakan unsur penting dalam perjudian. Para pihak yang terlibat dalam perjudian tersebut melakukan taruhan untuk menebak pemenang. Contohnya, ini pemenang yang dimaksud pemenang adalah pemenang perlombaan. Contohnya, ada seorang A dan seorang B, dia bertaruh atau bertaruhan dalam suatu pertandingan. Ambil contoh, ada pertandingan sepak bola, tim A dan tim B. Mereka saling bertaruh, dan yang menang adalah, ambil contoh, tim A. Jadi tim B memberikan taruhan kepada tim A. Itulah yang dinamakan judi. Selanjutnya, poin ketiga, dampak negatif perilaku judi. Di sini dibagi menjadi
5 macam. Yang pertama, judi adalah perbuatan rijs yang berarti kotoran manusia atau bau busuk dan menjijikkan. Jadi judi ini mengapa dikatakan rijs atau kotoran manusia? Karena perbuatan judi adalah perbuatan keji, perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga perbuatan judi disetarakan dengan kotoran manusia. Yang poin B, judi adalah perbuatan setan. Ya, memang sangat betul. Mengapa judi dikatakan perbuatan setan? Karena perbuatan tersebut sudah dilarang oleh agama, sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah. Tetapi mengapa masih ada sekelompok yang melakukan perjudian tersebut? Yang ketiga, merusak ukhuwah, menimbulkan permusuhan dan kebencian. Merusak ukhuwah ini yaitu merusak persaudaraan, merusak keakraban seorang A dengan seorang B. Dengan adanya judi, seorang A dengan seorang B, dia bertaruh dan dimenangkan seorang A, maka seorang B akan iri dan menimbulkan kebencian kepada seorang A. Selanjutnya, menghilangkan semangat untuk bekerja. Mengapa dikatakan menghilangkan semangat untuk bekerja? Karena judi ini, apabila orang yang menang dalam perjudian, maka ia berpendapat bahwa ngapain kita susah payah untuk bekerja, banting keringat sana sini, hasilnya belum kelihatan. Sedangkan kita yang berjudi, satu kali main, satu kali pasang, mendapatkan untung. Nah, ini pemikiran orang-orang yang berjudi, sehingga menimbulkan untuk semangat bekerja. Padahal cara mereka mendapatkan uang atau mendapatkan rezeki itu dengan cara yang salah. Selanjutnya, melupakan zikrullah dan sholat. Karena orang yang judi akan selalu merasa tidak puas. Jadi dampak negatif selanjutnya yaitu otomatis orang yang suka berjudi, dia akan melupakan zikrullah dan sholat. Mengapa? Karena hatinya sudah ditutupi atau diselimuti oleh rasa keinginan mendapatkan yang lebih dengan cara yang tidak halal. Selanjutnya masuk poin yang keempat, yaitu menghindari perilaku judi. Di sini dibagi menjadi 5 macam. Ada yang pertama yaitu para tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah harus bergandengan tangan untuk bersama-sama memberantas perjudian. Di sini mengapa semua tokoh sangat dibutuhkan untuk memberantas perjudian? Karena apabila cuma suatu pihak, cuma tokoh masyarakat, maka perjudian tersebut tidak akan bisa diberantas tanpa bantuan dari tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh agama, kepolisian, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tentang setiap individu berusaha menghindari pergaulan dengan perjudian. Menghindari perilaku perjudian yaitu salah satunya seorang yang ingin menghindari perilaku perjudian dari individu dulu. Individu mengurangi pergaulan atau mendatangi tempat-tempat perjudian sehingga ia insya Allah dapat menghindari perilaku perjudian. Yang poin ketiga, setiap perilaku perjudian harus menyadari bahwa perilaku judi adalah melanggar ketentuan agama dan negara. Jadi setiap orang yang melakukan perjudian harus sadar bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara. Selanjutnya, mencari rezeki yang halal. Salah satu menghindari perilaku perjudian yaitu dengan kita berusaha mencari rezeki yang halal atau yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan berhenti melakukan perjudian. Selanjutnya, senantiasa berjuang untuk menunaikan kewajiban secara istiqomah. Jadi seorang yang ingin berhenti dari perilaku judi senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, istiqomah, mencari jalan kebenaran, dan tidak mengulangi lagi perbuatan judi. Insya Allah orang tersebut akan istiqomah dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, hikmah larangan perilaku judi. Di sini dibagi menjadi
6 macam. Yang pertama, melindungi kehidupan sosial. Poin yang pertama, melindungi kehidupan sosial, bahwa memang sangat betul hikmahnya. Salah satunya yaitu melindungi kehidupan sosial, yaitu dengan cara apabila seorang sudah berhenti atau hikmah berhenti berjudi, kehidupan sosial bertetangga akan merasa tentram, aman, nyaman, dan damai. Selanjutnya yang poin kedua, etos kerja akan meningkat. Kemauan seorang untuk bekerja itu akan meningkat dengan diadakannya pemberhentian perjudian. Selanjutnya, rezeki yang diperoleh dengan jalan halal akan mendatangkan keberkahan. Sudah jelas bahwa semua rezeki yang diperoleh biarpun sedikit dengan cara yang halal, maka rezeki tersebut akan menjadi berkah dan menjadi barokah. Begitu pula sebaliknya. Apabila kita memiliki rezeki yang banyak tapi kita salah atau kita cara mendapatkan rezeki tersebut dengan cara yang salah, dengan cara berjudi dan lain sebagainya, maka rezeki tersebut tidak akan barokah. Selanjutnya, masing-masing individu akan menjadi semangat untuk bekerja. Jadi dengan diadakannya pemberhentian perjudian, masing-masing individu atau masing-masing seorang akan bersemangat untuk mencari pekerjaan yang lebih halal. Karena pekerjaan yang lebih halal adalah pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memupuk perasaan malu dan kasih sayang. Dengan adanya hikmah larangan perjudian, maka memupuk atau meningkatkan rasa malu dan kasih sayang terhadap orang yang telah berhenti berjudi. Selanjutnya, terciptanya kedamaian. Dengan diadakannya hikmah larangan perilaku berjudi, maka semua keadaan, semua ketentraman pasti akan tercipta. Namun begitu pula sebaliknya. Apabila perjudian itu ditingkatkan, maka yang ada adalah terciptanya kebencian seorang satu, sekelompok satu, dan kelompok yang lainnya. Begitu pula sebaliknya. Demikian penyampaian singkat dari Pak Guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.